Teori yang paling nyata dan wajar tentang asal-usul orang Melayu bahwa mereka tidak bereksistensi sebagai bangsa yang terpisah dan berbeza, hingga datangnya orang-orang Arab di Laut Timur. Saat ini mereka kelihatan berbeza daripada bangsa yang lebih asli, tempat asal mereka meloncat ke darjat yang sama, seperti halnya orang Culiah dari Keling berbeza daripada bangsa Tamil dan Telinga di pantai Coromandel, atau orang Mapila dari Malabar berbeza daripada orang Nair, kedua-duanya tempat asal mereka. Begitu pula dengan orang-orang Melayu yang secara beransur-ansur dibentuk sebagai bangsa, dan dipisahkan daripada keturunan asli mereka dengan pencampuran darah Arab, serta pengenalan bahasa Arab dan agama Islam. Gambaran Raffles tentang bangsa Melayu sama seperti yang ditegaskan dalam perlembagaan Malaysia sekarang. Penilaian kita terhadap pengamatan Raffles tentang orang Melayu akan dimasukkan dalam pembahasan umum nanti. Orang berikutnya yang menarik perhatian ialah John Crawfurd, residen Inggris di Istana Sultan Jawa. Ia menulis tentang tingkah laku sastra, bahasa, agama, lembaga, dan perdagangan di Kepulauan Hindia Timur. Ia memberi kesan bahwa di wilayah tersebut tidak ada orang yang cerdas dan peristiwa besar. Keadaan geografi negara tersebut menghalang pemupukan bakat-bakat tentara yang hebat. Ada sedikit pengecualian untuk ini, yakni seperti Sultan Agung dari Mataram dan Laksamana Melaka menghadapi serbuan Portugis yang menyerang kesultanannya. Seperti Raffles, ia mengakui penjelasan sosiologi tentang apa yang dianggapnya sebagai keterbelakangan intelektual penduduk Melayu dan Indonesia. Ia berkata, kelemahan intelektual seperti itu adalah akibat dari keadaan masyarakat dan iklimnya, yang selalu kita anggap bahwa kekuatan terbesar akal pribumi akan sukar sekali untuk dibandingkan dalam hal kekuatan dan sumber daya dengan pengaruh lumrah tentang pemahaman manusia dalam tingkat peradaban tertinggi, meskipun mereka mungkin akan lebih sesuai untuk membezakannya dalam keadaan yang luar biasa apabila mereka dikehendaki bertindak. Bab 2. Image orang Melayu di mata Inggris pada akhir abad ke-19 dan abad ke-20. Selama abad ke-19, perhatian pada masyarakat Melayu mengambil bentuk dan arah yang pasti. Jumlah penerbitan dan jurnal telah meningkat begitu pesat. Dua penulis pada masa itu, Huff Clifford dan Frank Swettenham, secara khusus menarik perhatian. Kedua-duanya sezaman dan sama-sama menjadi residen Inggris ketika karangan mereka diterbitkan. Mereka menyadari ada berbagai-bagai perubahan besar yang mempengaruhi masyarakat Melayu. Orang Melayu benar-benar berubah dengan kedatangan kekuasaan Inggris di Malaya. Baik Swettenham maupun Clifford menyambut perubahan tersebut dan menganggapnya sebagai kemajuan penting, paling tidak sepanjang menyangkut sistem pemerintah dan berbagai-bagai tindakan yang tertentu. Swettenham telah menulis banyak sekali tentang perwatakan orang Melayu, melebihi penulis tunggal manapun. Bukunya yang awal tentang masyarakat Melayu diselesaikan pada tahun 1885 dan 1899. Bukunya yang pertama kali diterbitkan pada tahun 1906, mengandungi satu bab tentang masyarakat Melayu. Berikut adalah gambarannya tentang orang Melayu. Orang Melayu berkulit sawo matang, agak pendek, gempal dan kuat, dan ketahanan mereka tinggi. Ini tidak menandakan bahwa para pembangun kekaisaran Belanda seperti Jan Pieter Zoon pada permulaan abad ke-17, tidak sungguh-sungguh merasa bahwa mereka seharusnya menggunakan kekuatan dan mendapatkan wilayah. Ia dan para pemimpin VOC benar-benar merasakannya bahwa hal itu diperlukan. Tetapi, bagi ahli sejarah untuk menyatakan bahwa apa yang oleh para pembangun kekaisaran dianggap keperluan menjadi suatu keperluan sejarah, ialah menghentikan kemampuan yang kritis. Mereka pantas menerima kecaman Marx dan Engels, yang menerangkan bahwa ahli sejarah seperti itu lebih buruk daripada pemilik perniagaan,
yang mengetahui perbedaan antara apa yang diminta seseorang dan apa yang sebenarnya diingininya. Tuntutan para pelaku diterima begitu sahaja, dan suasana yang tidak dapat dielakkan diterapkan ke dalam tafsiran peristiwa. Hal yang sama, keburukan penduduk pribumi dapat dianggap sebagai keperluan sejarah. Begitu negara mereka diambil alih, dalam segala hal mereka harus menerima tempat di bawah. Mereka harus dihina dan dibuat merasa bodoh dan bersikap tunduk, karena kalau tidak mereka akan bergerak untuk memberontak. Seperti yang dikatakan Fanon, masyarakat pribumi tidak dengan sederhana digambarkan sebagai masyarakat yang kekurangan nilai. Tidak cukup bagi penjajah untuk menegaskan bahwa nilai-nilai itu telah menghilang, bahkan lebih baik tidak pernah ada di dalam dunia kolonial. Pribumi dinyatakan tidak dapat merasakan etika. Ia melambangkan tidak hanya tiadanya nilai-nilai, tetapi juga peniadaan nilai-nilai. Bahwa ia adalah musuh nilai-nilai, dan dalam pengertian ini ia benar-benar penjahat. Ia adalah unsur yang merosakkan, menghancurkan apa sahaja yang mendekatinya. Ia adalah unsur yang merosakkan bentuk, menodai semuanya yang harus berkenaan dengan keindahan atau kesusilaan. Ia adalah tempat penyimpanan kekuatan yang tidak cekap, alat daripada kekuatan gelap yang tidak sedar dan tidak dapat ditebus. Biarlah kita berani mengakuinya. Tetapi para penulis kolonial yang merendahkan pribumi secara langsung atau tidak langsung tidak mengajukan persoalan tentang keperluannya. Dalam kealpaan, mereka bahkan tidak berusaha untuk berhenti sejenak dan berpikir tentang citra yang telah dicipta itu. Apakah mereka telah menyelesaikan apa yang telah ditemui, bahwa citra yang penciptaannya dibantu setiap orang, dikuatkan oleh apa yang dirasai sebagai keperluan kolonial. Contoh yang paling tepat, diberi oleh Sinibaldo de Mas, utusan Raja Spanyol yang dihantar ke Filipina untuk melaporkan keadaan di sana pada tahun 1842. Laporannya khas dan merupakan penyajian yang lengkap tentang filsafat kekuasaan kolonial dalam seluruh ketelanjangannya. Laporannya jujur, huraian yang tidak memihak dan tidak samar-samar tentang bagaimana menjatuhkan kekuasaan seseorang. Dalam kewenangan rasminya, Sinibaldo de Mas menulis tentang anggapan bahwa Spanyol akan tetap menguasai Filipina. Secara pribadi, ia cenderung memberi Filipina kemerdekaan, tetapi pandangan-pandangan rasminya menarik perhatian kita di sini. Ia mengamati bahwa undang-undang yang sangat cocok bagi Filipina bergantung pada tujuan dan pandangan pemerintah. Tujuan ini dapat merupakan salah satu daripada beberapa hal yang berikut ini mempertahankan selama-lamanya kepulauan itu sebagai jajahan. Menganggap nasib warga negara Spanyol yang hidup di sana sebagai perkara yang tidak penting apakah kepulauan tersebut dilepaskan atau tidak oleh Spanyol, atau untuk menentukan pembebasan mereka dan mempersiapkan kemerdekaan kepulauan tersebut. Jika hal yang kedua lebih disukai, maka kepulauan itu harus ditinggalkan sebagaimana adanya. De Mas cenderung memilih yang pertama, meskipun ia menyetujui cita-cita kemerdekaan yang dipaksa oleh keadaan sejarah sebagaimana ia melihat keseluruhannya. Untuk mempertahankan kepulauan sebagai tanah jajahan, De Mas mengusulkan 3 dasar pokok. Orang Spanyol yang lahir di Filipina harus dikurangi jumlahnya. Pentadbiran harus melalui perbaikan yang cermat. Dan yang paling bersangkutan dengan kita, penduduk kulit berwarna harus dengan sukarela memberi hormat dan setia kepada orang kulit putih. Pengurangan penduduk Spanyol diusulkan, karena mereka menjadi beban yang menimbulkan perasaan tidak senang, dan kemudian menyebabkan keinginan untuk merdeka yang timbul daripada kelaziman kepentingan setempat. Orang Filipino-Spanyol merupakan keturunan yang serba salah. Seorang Filipino-Spanyol, misalnya, sebenarnya disebut orang Spanyol dan memiliki hak-hak yang luar biasa, tetapi ia belum pernah ke Spanyol, malah tidak memiliki kawan di sana, begitu juga hubungan pribadi.
Ia melalui masa kecilnya di Filipina. Di sana ia telah menikmati berbagai-bagai permainan anak-anak dan mengenal kasih sayangnya yang pertama. Di sana ia mempunyai seluruh sahabatnya. Di sana ia telah menempatkan jiwanya. Kalau sesekali ia harus pergi ke semenanjung, segera ia berkeluh kesah kepada langit Asia. Filipina adalah tanah asalnya. Jika ia mendengar tentang Manila, tembakau atau uang yang dikirimi kepada pemerintah di Madrid, ia mengalami kemuakan yang sama seperti orang Spanyolnya atau uangnya dikirimi ke Rusia atau Inggris sebagai upeti. Di samping itu, orang-orang Spanyol yang lahir di Filipina sebahagian besar adalah anak cucu pekerja yang mati di tanah jajahan, yang tidak mewariskan apa-apa kepada mereka kecuali sedikit pendidikan, kebiasaan bergaya sebagai majikan, mengendarai kereta kuda, dan kesukaan pada kehidupan yang hingar-bingar, kemalasan dan kesombongan mengilhaminya. Sukar atau tidak mereka sama sekali memiliki kecenderungan terhadap kehidupan beragama, takut akan kekurangan modal dan keadaan keuangan mereka untuk terlibat dalam perniagaan, maupun perusahaan yang spekulatif di bidang pertanian dan industri, dan banyak lagi kesempatan terbatas yang terdapat dalam kerjaya undang-undang atau perkapalan semata-mata mencoba untuk mendapatkan kedudukan di dalam pemerintahan. Dalam menyaripatikan hormat orang Filipina kepada orang Eropa, Demas menyimpulkan sebagai berikut, untuk mencapainya, kiranya perlu mempertahankan si peneroka dari segi intelektual dan moral, meskipun urutan kehebatan mereka jika ditimbang, lebih tidak berpolitik daripada orang yang meneruskannya, seperti dalam timbangan longgokan jerami yang lebih ringan daripada sebatang emas. Buruh dan pengembala kambing tidak faham tentang berbagai-bagai ikatan sosial dan begitu pula mereka tidak tahu apa yang terjadi di kota mereka sendiri. Ini bukan sejenis masyarakat yang telah menghancurkan, absolutions, di Spanyol, tetapi merekalah yang telah dididik di perguruan tinggi yang mengetahui nilai kebebasan keperlembagaan dan karenanya berjuang untuk mereka. Kita harus selalu mengingat hal ini jika kita harus berpikir sungguh-sungguh. Ini sangat diperlukan bahwa kita menolak pembentukan kaum liberal, karena di tanah jajahan, liberal dan suka menentang mempunyai pengetahuan yang sama. Dalam bidang ketenteraan, pangkat orang Filipina tidak boleh lebih tinggi daripada kopral. Lebih baik mengangkat penternak Spanyol, sekalipun buta huruf, menjadi pegawai atau sarjan, daripada kebanyakan pribumi yang mampu. Sebaliknya, pengganti yang lebih baik dan cerdas berkemungkinan besar melakukan kesalahan. Di sini seseorang memainkan pertandingan yang kalah menjadi pemenang. Memberi pangkat pegawai kepada yang paling hebat, walaupun secara pengecut dan hina adalah kurang berbahaya dan lebih dibenarkan. Agama dipandang oleh Demas sebagai alat kekuasaan dan cara untuk membangkitkan hormat kepada orang Spanyol. Dengan menetapkan agama sebagai landasan tempat kita mendasarkan kekuasaan, barangkali jelas bahwa segala sesuatu yang akan mengorbankan semangat agama, akan menghancurkan dan meruntuhkan landasan ini. Hal ini menyebabkan tidak ada yang dapat secara langsung lebih merugikan daripada keburukan dan rasuah para pemimpin peribadatan, dan pengalaman telah menunjukkan kebenaran seperti halnya para pengikut pertama Kristen yang secara cepat menyebarkan kepercayaan mereka, disebabkan oleh semangat dan keinginan mereka untuk memperolehi kesyahidan. Begitu pula dalam seluruh bahagian kependetaan telah menyampaikannya sendiri mengenai pergunjingan, kesenangan, cita-cita dan sifat buruk, maka kepercayaan masyarakat dengan serta-merta berkurangan dan berubah menjadi pengabdian terhadap agama. Karena itu pemerintah harus menganggap kependetaan sebagai suatu kekuatan. Seperti halnya dengan perhatian yang diberikan untuk melarang masalah disiplin tentara dan kemerosotan akhlak, demikian juga harus ada kewaspadaan dalam tingkah laku para pendeta. Biarkan mereka memiliki semua pengaruh yang mungkin di kota-kota,
asalkan mereka selalu orang Spanyol Eropa dan tidak merasa sebarang kepentingan selain kepentingan Spanyol. Undang-undang juga harus digunakan untuk membangkitkan hormat dan menghentikan kebanggaan. Ini juga perlu untuk menghentikan secara menyeluruh kebanggaan pribumi, sehingga pada semua tempat dan pada setiap waktu mereka harus menganggap orang Spanyol sebagai majikan mereka dan tidak sederajat dengan mereka. Undang-undang kita tentang Hindia dibuat dalam semangat yang paling dermawan, tetapi tidak selalu bijaksana, tidak hanya memberi mereka hak-hak yang sama seperti orang Spanyol, tetapi mereka tampaknya lebih menyukai penggantinya, khususnya dalam pemilikan tanah. Ia keberatan terhadap anggota kelompok terkemuka Filipina untuk diberi gelar Don. Orang-orang Filipina tidak boleh diajar bahasa Spanyol. Ini mungkin untuk mencegah mereka daripada boleh membaca pengedaran surat sebaran dan buku-buku yang tidak menyenangkan bagi mereka ke berbagai-bagai daerah. Pengalaman telah mengajar kita bahwa mereka yang mengetahui bahasa kita adalah hampir selalu yang paling keras kepala di kota, yang berbisik-bisik, mengecam dan menentang padri pembantu dan para gabenor. Mereka juga tidak boleh diajari mengurus pasukan askar dan membuat senjata api. Kalau kemerdekaan Filipina menjadi matlamat Spanyol, maka Demas mengusulkan tindakan-tindakan yang bertentangan dengan isu yang diusulkannya untuk mempertahankan tanah jajahan. Secara pribadi ia lebih suka mempersiapkan kemerdekaan tidak untuk alasan yang idealistik, melainkan karena Filipina tidak berguna kepada Spanyol. Filipina tidak menambah besar peti simpanan uang orang Spanyol, tidak menjadi pangkalan keluaran perusahaan Spanyol karena Spanyol kekurangan barang keluaran kilang, dan juga tidak berguna sebagai penampungan kelebihan penduduk karena Spanyol tidak memiliki masalah ini. Ia mengakhiri laporannya dengan kata-kata ramalan ini. Kesimpulannya, jika kita mempertahankan kepulauan ini dengan mengasihi pribumi, maka kita membuang waktu dan kebaikan kita, karena terima kasih didapatkan sesekali, sendiri-sendiri, dan ini tidak pernah diharapkan penduduk. Dan kalau untuk kepentingan kita sendiri, kita terperosok ke dalam keganjilan. Karena bagaimana mungkin kita dapat menggabungkan keinginan kemerdekaan untuk kita sendiri bersama-sama dengan hasrat untuk menguatkuasakan undang-undang kita terhadap rakyat yang jauh? Mengapa mengingkari manfaat-manfaat yang lain yang diingini untuk tanah asal kita sendiri? Dari prinsip-prinsip modal dan keadilan secara universal ini, dan karena saya diyakinkan bahwa di tengah-tengah pergolakan politik Spanyol, tanah jajahan itu akan diabaikan, tidak satu pun daripada tindakan tersebut, ini adalah keyakinan saya, yang telah saya usulkan untuk dipertahankan akan disetujui, dan Filipina akan dimerdekakan melalui kekerasan, dengan kerugian kekayaan yang banyak dan kehidupan orang-orang Eropa maupun orang-orang Filipino-Spanyol. Saya kira hal ini akan sangat memudahkan, lebih bermanfaat dan lebih mulia bagi kita untuk meraih keuntungan daripada pekerjaan, dan mencegahnya melalui kemurahan hati, pandangannya tentang masalah Filipina seperti seorang realis. Tetapi Demas adalah seorang penulis kolonial meskipun kecenderungannya menyediakan Filipina menuju kemerdekaan. Ini merupakan pernyataan terhadap sikap mensia-siakan Filipina yang memaksanya untuk membuang pikiran ini. Ia menganjurkan politik pecah dan perintah, dan menganut pandangan bahwa kekuatan adalah kebenaran yang digunakan untuk mengesahkan kekuasaan Spanyol di Filipina. Saya mencintai kemerdekaan, tetapi saya bukan salah seorang daripada para penghayal itu yang menginginkan tujuan tanpa cara. Orang Spanyol memiliki tanah jajahan yang luar biasa di Filipina, dan mereka berkeinginan untuk mempertahankannya. Karena itu mereka harus menggunakan segala cara dalam jangkauannya guna mencapai kejayaan tersebut. Tentang penduduk kepulauan ini, apakah mereka akan lebih senang jika mereka sendiri dibiarkan bebas berperang antara satu wilayah dengan wilayah yang lain, antara satu desa melawan desa yang lain? Tentu saja tidak.
Maka demi ketenteraman tanah air, untuk kepentingan penduduk kepulauan ini, orang Spanyol harus menjalankan semua cara dan tindakan yang bijaksana yang diperlukan untuk memelihara status dan mempertahankan hak-hak mereka. Tetapi, kalau seseorang harus menanyakan, dengan hak apa orang Spanyol menyatakan tuntutan untuk mempertahankan kedudukan mereka sebagai tuan-tuan dari Filipina, inilah yang harus saya jawab bahwa tanpa membicarakan hak-hak, kiranya perlu untuk menerima kenyataan tersebut. Hal ini ada di mana-mana. Inilah hukum kekuatan yang menjadi kebenaran. Demas bersemangat tentang prestasi kependetaan Katolik di Filipina melalui usaha mereka menyelaraskan pikiran patriotisme Spanyol. Filipina adalah sebuah penaklukan agama. Tindakan pertama kerahiban yang datang ke sana ialah menarik masuk orang-orang Hindia, dan perubahan mereka telah berlangsung bahkan sebelum kepulauan tersebut secara pentadbiran diatur. Pengaruh para rahib berkembang terus dan diperkuat oleh sifat pentadbiran yang Gubernur Jenderalnya bertempat tinggal di sana sepintas lalu saja, serta sejumlah pegawai pemerintah yang tinggal sebentar, sementara kependetaan terus menetap di negara tersebut memelihara wilayah mereka dan mempergunakannya dengan cara seperti itu, mereka dihargai dan dihormati. Pengaruh kependetaan yang dijalankan terhadap orang-orang Hindia adalah maha kuasa. Mereka tidak menyalahgunakan wilayahnya, bahkan justru harus menjaganya, tetapi paling sedikit mereka telah mengetahui bagaimana menggunakannya demi kepentingan negara asal, sebaik milik mereka sendiri. Ini telah dicatat dalam krisis yang besar, yang dari waktu ke waktu mengancam tanah jajahan mereka berbaris melawan musuh di bahagian paling hadapan dari jemaahnya, memberi contoh kepada mereka tentang pengorbanan diri dan kesetiaan, untuk mempertahankan mereka dalam kepatuhan. Seorang rahib lebih bernilai daripada tugas satu skuadron tentara berkuda. Satu-satunya kemajuan yang dibuat di Filipina, jalan dan saluran air. Pekerjaan umum, lembaga-lembaga sosial, politik dan amal sesuai dengan berbagai-bagai kegiatan mereka, dan mereka telah mengubah ras asli Melayu menjadi rakyat Spanyol berdasarkan kebiasaan dan kepercayaannya. Penaklukan agama Katolik di Amerika dan Filipina ditandai dengan keagungan yang mengesankan dan menggoncang semua orang yang tidak berprasangka. Ia juga tidak melupakan kesalahan para rahib. Mereka menghalangi industrialisasi Filipina. Laporan Sinibaldo Demas tentang Filipina yang disampaikan kepada pemerintah Spanyol di Spanyol merupakan dokumen yang paling membuka pikiran. Laporan tersebut merupakan pembahasan yang terus terang tentang politik kolonial. Untuk tingkat yang lebih tinggi atau lebih rendah, orang-orang Inggris, Belanda dan Portugis menjalankan prinsip-prinsipnya tentang kekuasaan. Penghancuran kebanggaan pribumi dipandang sebagai suatu keperluan, karenanya dilakukan pencemaran watak pribumi. Sikapnya terhadap kemerdekaan menyerupai kolonial selepas Perang Dunia Kedua, yang akhirnya bersetuju menerima keinginan akan kemerdekaan, tidak karena secara moral kolonialisme itu salah, melainkan karena hal ini telah menjadi tidak praktis bagi berbagai-bagai alasan kekuatan kolonial untuk mempertahankan tanah jajahan. Dalam hal ini, Demas sudah jauh lebih maju. Pikirannya merupakan bukti yang jelas bahwa persoalan kemerdekaan dapat diajukan dalam masa kolonial, jika seseorang hanya memiliki kepentingan untuk melakukannya juga. Karena pengaruh ideologi kolonial yang besar sekali, pokok pembicaraan tersebut bahkan tidak diketengahkan oleh hampir seluruh penulis kolonial dan pegawai pemerintah. Bahkan Demas membicarakan pokok persoalan tersebut dalam konteks ideologi kolonial. Kemerdekaan Filipina akan terjadi akibat hancurnya kekuasaan Spanyol, bukan suatu tujuan yang timbul dalam dirinya sendiri, yaitu kemerdekaan rakyat. Inilah ideologi bekas kolonialisme yang diketahui Demas lebih dahulu, 1 abad sebelum Furnival dan penulis kolonial yang lain menyatakan pendapatnya tentang hal tersebut.
Sosiologi pengetahuan telah membuktikan bahwa penduduk yang berlainan dan mengembangkan perspektif yang berbeza, tergantung pada tempat mereka dalam struktur kelompok, lapisan intelektual, lingkungan kebudayaan, hierarki kekuasaan dan kelompok kebudayaan. Faktor-faktor ini berfungsi dalam konteks waktu, tempat dan situasi. Stereotipe dan prasangka terhadap kelompok lain telah menjadi perkara biasa dalam sejarah manusia. Unsur-unsur universal dan fakta dalam bentuk stereotipe dan prasangka ini harus dipisahkan bagi mencapai pengertian yang lebih dalam daripada fenomena tersebut. Marilah kita uji stereotipe yang dikembangkan untuk tujuan penguasaan. Kelas kapitalis Inggris pada abad ke-19 telah melukiskan citra yang merosot tentang kelas pekerja. Banyak perkara daripada citra ini juga ada dalam citra masyarakat Asia Tenggara. Kelas pekerja Inggris dari segi moral dianggap lebih rendah, enggan bekerja, rendah kecerdasannya, dan sebagainya. Ciri-ciri ini juga dirujuk kepada pribumi di wilayah jajahan. Tetapi terdapat perbedaan besar antara kedua-dua fenomena tersebut. Ketika kapitalis Inggris mencemuhkan kelas pekerja Inggris, ia tidak mencemuh seluruh negeri England. Dalam hal ideologi kolonial, seluruh komuniti dan suku bangsa dipengaruhi. Prasangka seperti itu cenderung berlangsung dalam jangka waktu yang sangat lama. Perbezaan yang lain ialah bahwa prasangka kesukuan kolonial yang digambarkan oleh citranya tentang pribumi diberi oleh segolongan minoriti kepada majoriti. Dalam wilayah yang bukan kolonial, majoriti yang berprasangka terhadap golongan minoriti, misalnya Negro di Amerika Syarikat atau sangkaan buruk terhadap orang-orang Gypsy dan Yahudi di Eropa. Namun, masalah selain perbezaan tersebut adalah bahwa di dalam wilayah yang bukan kolonial di Barat, fungsi stereotipe kesukuan atau ras tersebut berada dalam kerangka interaksi. Orang-orang Negro telah menyadari berbagai-bagai stereotipe yang dilakukan terhadap mereka dan mereka menentangnya. Citra orang kulit putih tentang Negro menjadi bahagian daripada pola interaksi yang disedari oleh kedua-duanya. Dalam hal citra kolonial, ini bukan bahagian daripada pola interaksi yang disedari daripada pribumi tetapi hanya daripada para penguasa Eropa. Tiadanya halangan terhadap perbuatan golongan minoriti yang berkuasa juga merupakan suatu faktor yang menonjol. Hayalan yang bersimpang siur dalam membentuk citra pribumi. Huraian yang terperinci diberi dalam bab-bab yang bersangkutan. Tidak adanya rintangan ini, seperti memanggil pribumi sebagai binatang yang bekerja hanya apabila disuruh, memberikan ciri pada para pembangun citra kolonial. Beberapa di antaranya menghutbahkan hujah secara terbuka tentang kemiskinan pribumi dengan alasan bahwa penduduk miskin akan lebih mudah diatur. Pandangan ini telah menguasai pentadbiran kolonial selama berabad-abad. Baru pada awal dasawarsa abad ke-20, di Indonesia dan Malaysia dilakukan suatu usaha yang terang-terangan untuk memperbaiki kesejahteraan pribumi kapitalis Inggris yang menyukai citra menyimpang tentang kelas pekerja tidak merendahkan agama, budaya, ras, bahasa dan kebiasaan pekerja. Ia merasa memiliki bersama dengan mereka. Karena itu jenis prasangka tersebut dalam lingkungan kolonial tropika berbeza daripada yang ada di Barat. Ini hanyalah salah satu daripada dimensi penelitian yang berhubungan dengan pokok pembicaraan kita, tetapi kita tidak akan mengikutinya karena kita terutama tidak tertarik pada jenis prasangka yang umum. Begitu pula, kita telah menyisihkan sejumlah pokok penyelidikan tentang sifat dan pengembangan kolonialisme, memilih hanya yang benar-benar berkaitan tentang asal-usul dan fungsi citra kolonial tentang pribumi. Pokok persoalan seperti mengapa orang Belanda menjadi kekuatan kolonial yang paling hebat di Asia Tenggara, kelemahan negara pribumi yang menyebabkan mereka tunduk pada kekuasaan kolonial, sifat setiap kekuasaan kolonial dan dampaknya terhadap masyarakat pribumi, bagaimana sejarah kolonial dihubungkan dengan sejarah Barat.
Apa yang akan terjadi kalau kolonialisme Barat tidak memasuki babak tersebut? Bagaimana kolonialisme memperbesar kemajuan atau kemunduran masyarakat pribumi? Semua ini dan masih banyak lagi yang lain telah diabaikan. Meskipun di antaranya telah dibuat beberapa acuan. Pembiusan seluruh penduduk oleh pemerintah kolonial boleh jadi mempunyai kesan terhadap jenis citra pribumi dan orang-orang Asia yang lain yang terlalu bergantung kepada kolonial. Ini juga menyatakan pandangan etis tentang pemerintah kolonial. Di sini juga kita mempersilahkan para ahli ideologi kolonial mengutarakan pikiran mereka dan kemudian menilai pembelaan terhadap politik candu. Dikatakan bahwa orang-orang Asia tidak mempunyai inisiatif setelah kelompok usahawan pribumi disisihkan oleh kolonialisme. Aspek kolonialisme ini akan dibicarakan dalam bab terakhir buku ini. Bab pertama, image orang Melayu hingga zaman Raffles. Selama 4 hingga 5 abad yang lalu, para pengamat asing telah memiliki pendapat yang pasti tentang masyarakat Melayu. Pendapat ini secara langsung dirumuskan, tanpa arti ganda. Orang-orang Melayu sendiri juga telah memiliki pendapat tentang siapakah mereka, tetapi hal ini tidak dinyatakan secara langsung. Sumber-sumber sejarah Melayu sendiri juga telah dinyatakan secara langsung. Sumber-sumber sejarah Melayu tidak memperhatikan persoalan mereka sendiri. Namun demikian, daripada semuanya itu dapat diambil kesimpulan bagaimana masyarakat Melayu memikirkan diri mereka sendiri, kewajiban, nilai-nilai, dan kebudayaan mereka secara lengkap. Tetapi, sumber-sumber asing penuh dengan laporan tentang orang Melayu. Kita dapat memulai dengan salah satu kisah paling awal, yang dihimpun oleh Tom Pires pada tahun 1512 sampai tahun 1515 Masehi. Huraiannya tentang kebiasaan-kebiasaan, undang-undang dan perdagangan Melaka di bawah Kesultanan Melayu, dan ditulis di sana, barangkali merupakan sumber tunggal yang paling banyak maklumat dan tidak dapat ditandingi hingga kini. Sifat tulisannya sederhana dibandingkan dengan kebanyakan penulis sesudahnya. Tentang sifat-sifat orang-orang Melayu, Tom Pires mengatakan sambil lalu bahwa mereka adalah bangsa yang pencemburu, karena para istri orang-orang penting tidak pernah terlihat di muka umum. Jika para istri mereka berniat berpergian, mereka berkeliling dengan kereta yang tertutup, dan kebanyakan mereka melakukannya bersama-sama. Laporan Tom Pires dari Portugis itu segera disusuli oleh penulis lain sebangsanya, Duarte Barbosa. Laporan Barbosa, yang diselesaikan sekitar tahun 1518 Masehi, menarik dalam pandangannya tentang orang Melayu yang sangat berbeza daripada orang Jawa di Melaka dan Jawa. Ia tiba di Melaka tidak lama setelah daerah ini dikuasai Portugis. Ia mencatat bahwa orang-orang Melayu terkemuka di Melaka adalah kelompok Muslim yang taat, menjalani kehidupan yang menyenangkan, tinggal di rumah yang besar di luar kota dengan banyak kebun buah-buahan, taman dan kolam air. Mereka memiliki berbagai-bagai pejabat perdagangan di kota, dan mempunyai banyak pelayan dengan istri dan anak-anaknya. Tentang sifat mereka, Barbosa mengamati, mereka halus budi bahasa dan sopan, gemar musik, dan cenderung saling menyayangi. Tentang orang Jawa di Melaka, yang juga kelompok Muslim, Barbosa mempunyai pendapat seperti yang berikut. Mereka sangat terampil dalam segala jenis pekerjaan, terlatih dalam setiap kadar kebencian. Walaupun mereka kurang berdisiplin, namun mereka sangat gagah berani, dan siap untuk setiap jenis kejahatan. Mereka memiliki senjata yang baik dan bertempur tanpa takut. Huraiannya tentang masyarakat Jawa di Jawa sangat komprehensif. Kita akan memetiknya secara utuh karena bahan ini akan berguna untuk pembahasan selanjutnya. Ia menulis, penduduknya adalah orang-orang tegar berdada bidang dengan muka lebar, sebahagian besar bertelanjang dada, sedangkan yang lain berpakaian baju sutera ke bawah hingga pertengahan paha.
Janggut mereka sebagai tanda keningratan, rambut mereka dicukur di bahagian tengah atas, mereka tidak mengusung barang di atas kepala, karena menurut mereka tidak selayaknya ada barang di atas kepala. Penghinaan terbesar di kalangan mereka adalah meletakkan tangan di kepala orang. Mereka pun tidak membina rumah lebih daripada satu tingkat supaya tidak seorang pun dibenarkan berjalan di atas kepala orang lain. Mereka benar-benar bangga, penuh gairah dan berbahagia. Dan lebih daripada itu, mereka sangat cerdik. Mereka sangat pandai membuat perabot rumah. Perdagangan lain yang dikerjakan ialah membuat penutup dan bedil kuno serta segala jenis senjata api yang lain. Mereka di mana-mana sering dicari sebagai jago tembak. Di samping perahu jung yang telah saya sebutkan, mereka memiliki kapal-kapal layar yang dibuat dengan baik, digerakkan oleh dayung, dan dengan kapal ini ada di antara mereka yang pergi merompak, dan banyak perompak di kalangan mereka. Mereka juga tukang kunci yang sangat pandai, dan mereka membuat berbagai-bagai jenis senjata yang sangat kencang dan kuat daripada besi wajah yang dipotong rapi. Mereka juga handal dan ahli nujum terkemuka, dan membuat senjata pada jam dan waktu tertentu, dengan mengatakan bahwa barang siapa membawanya tidak akan mati di hujung pedang, dan bahwa senjata itu membunuh bila sahaja darah keluar. Dan tentang yang lain mereka mengatakan bahwa para pemiliknya tidak dapat ditakluki apabila mereka membawa senjata tersebut. Kadang-kadang mereka memerlukan 12 tahun untuk membuat senjata ini, menunggu hari yang baik dan disesuaikan dengan tujuannya. Senjata-senjata inilah yang dinilai sangat mulia dan disimpan sebagai miliknya. Di antara mereka juga terdapat banyak penunggang kuda dan pemburu yang mahir. Mereka banyak memiliki kuda tunggangan dan kuda tua yang baik, dan sangat banyak burung yang cantik-cantik. Jika mereka pergi berburu, istri mereka turut serta dalam kereta kuda yang indah, yang diperbuat daripada kayu yang diukir bagus. Wanitanya sangat cantik dengan tubuh yang semampai, wajah mereka lebar dan memelas. Mereka adalah ahli musik dan ahli menjahit baju, dan sangat terampil melakukan segala jenis pekerjaan, dan cenderung memikat dengan kasih sayang. Pada tahun 1613, satu abad setelah Tom Pires dan Duarte Barbosa, maka seorang pegawai Portugis yang terkemuka, Emmanuel Godino de Heredia, menyampaikan 3 risalah kepada Raja Spanyol. Huraiannya tentang orang Melayu ditulis setelah 1 abad kekuasaan Portugis di Melaka. Sementara Tom Pires dan Barbosa melihat orang Melayu justru setelah mereka kehilangan kesultanan terhadap Portugis. Karena itu pengamatan Heredia terhadap orang Melayu di Melaka berdasarkan jangka waktu ketika mereka menemui pengenalan diri sebagai komuniti sasaran, yang telah menjalani 1 abad penjajahan yang merosakkan berbagai-bagai aspek kehidupan mereka. Setelah menghuraikan penampilan dan pakaian orang Melayu, Heredia menyatakan bahwa kebanyakan mereka menyenangkan, nakal, dan sangat ceroboh. Mereka juga banyak akal dan cerdas, tetapi sembrono dan mengabaikan pelajaran serta sastra. Mereka menggunakan waktu untuk bersenang-senang. Karena itu sangat sedikit ilmuwan, ahli matematika, atau peramal bintang yang terdapat di kalangan mereka. Ia mencatat bahwa para bangsawan mengisi waktu mereka dengan menyabung ayam dan musik. Heredia menilai lebih baik tentang rakyat biasa. Rakyat biasa mempunyai sifat yang lebih baik, mereka biasanya memanfaatkan waktu dengan keterampilan teknik untuk memperolehi pendapatan. Banyak di antara mereka adalah ahli ukir yang ulung dan mahir dalam bidang kimia, untuk mengolah dan memperkeras besi dan besi wajah dalam pembuatan senjata. Sekitar 35 tahun setelah pendudukan Belanda di Melaka, seorang pelancong Itali dan doktor falsafah undang-undang, John Francis Gamaliel datang ke Melaka pada tanggal 27 Juni tahun 1695. Ia mengeluh karena Melaka adalah kota yang mahal,
dan beliau menulis bahwa orang-orang Melayu Minangkabau yang beragama Islam adalah para pencuri yang handal. Mereka musuh Belanda yang garang, yang menolak menjalin hubungan dagang apa saja, dan menurut Careri, mereka penduduk liar yang hidup seperti binatang, yang tidak dapat dengan mudah tunduk kepada Belanda. Karena itu kekuasaan Belanda mencapai tidak lebih daripada 3 batu sekitar kota. Pengkaji tentang sifat orang Melayu yang lain adalah Francois Valentin berbangsa Belanda, yang menyelesaikan laporan sejarahnya tentang Melaka pada tahun 1726 Masehi. Kita boleh menganggap Valentin sebagai salah seorang Eropah paling awal yang menanamkan perhatian ilmiah kepada orang Melayu, kebudayaan dan bahasa mereka. Ia mengenal orang Melayu dan menghadapi kesulitan besar untuk mengumpulkan kesusastraan Melayu dan berbagai-bagai karya sejarah. Tentang perawakan orang Melayu, ia mencatat bahwa pada dasarnya orang Melayu lincah, lucu, dengan kesombongan diri yang besar. Mereka penduduk yang paling cerdik, paling berbakat, dan paling sopan santun dari dunia timur, namun tidak banyak yang dapat dipercayai. Satu zaman dengan Valentin, seorang kapten Portugis yang dapat dipercayai, De Velez Guerreiro, dalam laporannya tentang Johor, sewaktu kunjungan seorang gubernur Portugis di Macao, yang baru diangkat ke Johor dari Goa, mengutarakan pandangan orang Portugis pada umumnya bahwa orang Melayu biadab. Ia menghuraikan masyarakat Melayu di Johor yang telah mempertahankan kemerdekaan mereka daripada kekuasaan kolonial Barat di Melaka. Dalam laporannya tidak disebut tentang kebuasan, kebohongan, atau kelicikan orang Melayu sebagai bangsa. Ia sangat menghargai penguasa Johor, tetapi ia mengutuk orang Melayu pesisir. Ia agak kasar terhadap orang Melayu Bugis yang pernah berselisih dengan gubernur Portugis. Di pihak lain, Raffles, yang kini akan dibahas, cenderung memihak Bugis. Sir Thomas Stamford Raffles, Letnan Inggris serta Gubernur Jawa dan Bengkulu, menjadi hubungan pertama dengan orang Melayu di Melaka tatkala ia menjadi wakil gubernur jenderal pada tahun 1810 Masehi. Di samping tugas pemerintahan, Raffles benar-benar tertarik pada penyelidikan tentang orang-orang Melayu. Kiranya dapat dianggap bahwa pengamatan tentang perwatakan orang Melayu pada umum yang dilakukan Raffles, merupakan satu perintisan yang penting, meskipun ada kelemahan metode dan kesimpulannya, yang diuji dengan ilmu pengetahuan modern. Pengembangan pandangannya tentang pokok masalah tersebut menarik, demikian pula prasangka dan pendiriannya. Penilaian terhadap pandangan Raffles dan yang lainnya yang disebut di atas akan dilakukan kemudian. Untuk saat sekarang hanya akan ditampilkan berbagai-bagai pandangannya tentang orang-orang Melayu secara keseluruhan. Raffles menganggap masyarakat Melayu sebagai suatu bangsa dalam konteks yang lebih besar daripada susunan ras dan kesukuan yang mencakupi Indonesia dan Filipina. Saya tak dapat, tulisnya, kecuali menganggap bangsa Melayu sebagai segolongan penduduk yang berbicara satu bahasa, meskipun bertaburan di dalam wilayah yang luas, dan mempertahankan perwatakan dan kebiasaan mereka, di seluruh kepulauan yang terletak antara Laut China Selatan dan Lautan Hindi, dan membujur sampai ke Sumatera dan Irian Barat atau Papua. Menurut Raffles, orang Melayu tidak memperolehi tingkat pengembangan intelektual yang tinggi. Perwatakan bangsa Melayu yang relatif primitif dan tidak beradab, tidak didapati dari risalah rasmi yang terdengar, tetapi dari pelbagai gagasan sederhana, yang diutarakan secara sederhana. Bahkan dapat menggambarkan karakter mereka lebih baik daripada laporan keilmuan atau karangan yang halus. Ia secara khusus tertarik kepada aturan kelautan Melayu dan perundangan mereka. Tidak ada sistem undang-undang yang ditetapkan dengan baik dan secara umum diterima, menurut Raffles, merupakan punca utama dalam kemerosotan perwatakan orang Melayu.
Ketiadaan sistem hukum yang umum tersebut dihubungkan dengan perubahan anutan orang-orang Melayu terhadap Islam, tetapi hal ini juga akibat daripada pengaruh Hindu sebelumnya, telah mengakibatkan kepelbagaian dalam bidang undang-undang. Tidak adanya penyatuan antara hukum adat, yang pada umumnya berasal daripada sumber-sumber India dan hukum Islam, memperbesar kepelbagaian dan penurunan taraf sebagaimana yang disesalkannya. Lembaga-lembaga yang tidak lazim telah muncul dalam keadaan yang berbeza. Keadaan seperti itu membuka pintu bagi para penguasa Melayu untuk berubah pikiran secara tiba-tiba dan menjadi tirani, sehingga menimbulkan kekecuhan umum, baik terhadap manusia maupun kekayaan. Menurut sejarah dan dari segi sosiologi, pandangan Raffles tentang sebab-sebab kepelbagaian tersebut tidak kuat. Fenomena tersebut wujud lama sebelum kedatangan Islam. Secara logik, hal ini tidak perlu mengikut anggapan bahwa kepelbagaian telah mengakibatkan kebolehan kepada manusia dan kekayaan. Namun, kita ketengahkan fakta ini disebabkan hubungannya dengan tanggapan Raffles terhadap orang-orang Melayu. Menurutnya, orang Melayu mengalami penurunan martabat ketika orang Inggris menemui mereka. Sebelum kedatangan Islam, menurut Raffles, masyarakat Melayu secara umum telah membuat kemajuan nyata dari segi peradaban. Pengaruh gabungan Islam dan orang-orang Arab, Belanda, dan Cina mengakibatkan kemerosotan mereka. Sebab-sebab yang menuntun ke arah kemerosotan orang Melayu tersebut dapat disimpulkan seperti berikut. Sebab-sebab yang kecenderungannya paling besar mengakibatkan kemunduran orang Melayu, dan kemerosotan perwatakan mereka, adalah keributan penduduk yang kemungkinan besar timbul pada setiap negara akibat adanya kemajuan kekuatan radikal dalam pemerintahan, dan peperangan terus-menerus antara ketua suku, dan ketua kampung atau daerah. Pewarisan tahta yang tidak jelas, yang berasal daripada ajaran tentang hak anak sulung, diakui di negeri Melayu. Secara tidak sempurna meratanya perompakan di seluruh Laut Timur, sistem perbudakan setempat, dengan segenap kejahatannya. Seperti peperangan yang bertujuan mendapatkan hamba, dan keperluan terhadap kepercayaan umum antara keluarga dengan keluarga, manusia dengan manusia. Keperluan akan suatu sistem undang-undang yang secara umum jitu dan diakui, yang berkenaan dengan seluruh persoalan, penduduk dan penjahat, di negeri Melayu. Keperluan akan sistem yang seragam, peraturan perniagaan tentang cukai pelabuhan, bandar pelabuhan, dan berbagai-bagai cukai yang lain, untuk mencegah timbulnya ketetapan-ketetapan yang berubah-ubah di berbagai-bagai pelabuhan Melayu. Hilangnya semangat pada perdagangan biasa, berpunca daripada monopoli para raja Melayu. Untuk memperbaiki segala kejahatan ini, sebahagian besar berada dalam kekuatan bangsa Inggris. Kiranya patut menjadi sifat umum mereka, dan tidak ada bangsa lain yang memiliki cara-cara dalam darjat yang sebanding, sekalipun ia mempunyai kecenderungannya. Pada pendapat Raffles, keadaan sejarah dan sosiologi yang mempengaruhi orang Melayu telah mendorong kemunculan berbagai-bagai keganjilan tertentu yang secara umum dirasakan, seperti kecenderungan orang Melayu untuk bertindak terhadap kemahuan perseorangan dan menunjukkan nafsu serakah. Raffles juga mencatat ciri pembawaan orang Melayu yang lain sebagaimana ia memahami mereka. Ia berpendapat, kiranya benar anggapan orang Melayu begitu malas, karena ketika mereka memiliki beras, lalu tidak ada yang merangsang mereka untuk terus bekerja. Dengan membiasakan diri memanggul senjata sejak kecil dan mempercayai kekuatannya sendiri demi keselamatan, serta mengkhawatirkan teman sejawatnya, maka ia menjadi yang paling beradab daripada seluruh orang biadab. Namun ia sangat peka terhadap hinaan dan benci pada perdamaian yang dipaksakan oleh pihak lain. Kekesalan yang disimpan lama kadang-kadang diungkap sendiri dalam balas dendam terhadap ketidakberdosaannya. Banyak ciri pembawaan negatif orang Melayu yang diketengahkan oleh Raffles dijelaskan dalam huraian sejarah dan sosiologi.
Dalam keadaan sedemikian, cara kerja atau pendekatannya lah yang menarik perhatian kita, dibandingkan dengan berbagai-bagai kesimpulannya. Meskipun Raffles melihat berbagai-bagai unsur khusus dalam kebudayaan dan masyarakat Melayu yang merupakan pendandanan psikologis orang Melayu sebagai suatu bangsa, ia menganggapnya sebagai akibat daripada faktor-faktor sesaat. Kesiagaan orang Melayu untuk menarik kerisnya dalam bela diri, kepekaannya terhadap hinaan, cara lainnya ke arah perompakan dalam beberapa hal, semuanya dijelaskan oleh Raffles dengan mengingat keadaan darurat sesaat. Dalam suratnya kepada bangsawan di Buckinghamshire, ia mengeluh bahwa sifat penduduk yang mendiami Malaya dan Indonesia tidak dikenal di Eropa. Raffles memberi penjelasan yang berikut tentang ciri-ciri khusus dalam masyarakat Melayu. Keris bagi orang Melayu adalah alat perkelahian jika dipandang oleh bangsa-bangsa Eropa. Ada hal-hal tertentu dalam susunan setiap pikiran manusia yang tidak dapat diatur oleh pengadilan undang-undang, kekayaan, kehidupan, dan tingkah laku orang Eropa dilindungi undang-undang, tetapi masih ada beberapa hal. Dan merupakan hal yang penting tempat seluruh masyarakat bergantung, yang tidak dilindungi. Untuk memperkuatnya ia menyalahkan undang-undang yang menodainya sebagai seorang pembunuh, dan orang yang membuat undang-undang menganggap dirinya benar. Orang Melayu tidak dilindungi undang-undang hingga dengan bangga mereka membela diri dengan tangan mereka sendiri apabila terancam bahaya. Kesiagaan untuk menebus luka mempunyai pengaruh hebat dalam usaha mencegah terjadinya luka-luka tersebut. Dan kecuali dalam keadaan yang mudah berselisih, orang Melayu jarang-jarang mudah menarik keris mereka, jika tidak untuk mempertahankan kehormatan. Kepastian dendamnya telah menimbulkan kehalusan budi dan mempertimbangkan perasaan satu sama lain, bahwa kebiasaan mereka adalah sopan, dan jika mereka harus dikatakan orang biadab, tentulah mereka yang paling beradab di antara seluruh kaum biadab. Namun sebenarnya mereka sangat jauh daripada menjadi orang biadab. Baik kekayaan, kehidupan, maupun tingkah laku akibat daripada penekanan terhadap sifat tersebut juga dicatat olehnya. Pemerasan melalui tenaga kerja paksa dan pajak yang mencekik yang merupakan ciri-ciri kekuasaan Belanda di Jawa, benar-benar dikutuk oleh Raffles. Tentang hal ini ia menulis, pengaruh terkutuk daripada sistem ini bukan sahaja ada, tetapi terang-terangan dikembangkan, sehingga menurunkan nilai pikiran umum dan menimbulkan perasaan yang lesu serta acuh tak acuh, yang kelihatan untuk mencirikan bangsa Jawa. Sementara golongan kaya dan berkuasa hidup dalam kemewahan dan dimanjakan, daerah-daerah miskin didera dengan segenap kengerian akan kelangkaan dan kepapaan. Namun diberkati dengan tanah yang subur dan sikap pikiran yang rendah hati, mereka mampu bertahan di bawah perampasan yang menggulung dan kemalangan itu. Sebelum kita tinggalkan Raffles dan menyimak pandangan pengamat yang lain, kiranya bermanfaat untuk menyebut satu lagi pengamatan Raffles yang, saya yakin, cukup penting. Raffles percaya bahwa bangsa Melayu sekarang lebih kurang adalah ciptaan Islam. Teori yang paling nyata dan wajar tentang asal-usul orang Melayu bahwa mereka tidak bereksistensi sebagai bangsa yang terpisah dan berbeza, hingga datangnya orang-orang Arab di Laut Timur. Saat ini mereka kelihatan berbeza daripada bangsa yang lebih asli, tempat asal mereka meloncat ke darjat yang sama, seperti halnya orang Culiah dari Keling berbeza daripada bangsa Tamil dan Telinga di pantai Coromandel. Atau orang Mapila dari Malabar berbeza daripada orang Nair, kedua-duanya tempat asal mereka, begitu pula dengan orang-orang Melayu yang secara beransur-ansur dibentuk sebagai bangsa, dan dipisahkan daripada keturunan asli mereka dengan pencampuran darah Arab, serta pengenalan bahasa Arab dan agama Islam. Gambaran Raffles tentang bangsa Melayu sama seperti yang ditegaskan dalam perlembagaan Malaysia sekarang. Penilaian kita terhadap pengamatan Raffles tentang orang Melayu akan dimasukkan dalam pembahasan umum nanti.
Orang berikutnya yang menarik perhatian ialah John Crawfurd, residen Inggris di Istana Sultan Jawa. Ia menulis tentang tingkah laku sastra, bahasa, agama, lembaga, dan perdagangan di Kepulauan Hindia Timur. Ia memberi kesan bahwa di wilayah tersebut tidak ada orang yang cerdas dan peristiwa besar. Keadaan geografi negara tersebut menghalang pemupukan bakat-bakat tentara yang hebat. Ada sedikit pengecualian untuk ini, yakni seperti Sultan Agung dari Mataram dan Laksamana Melaka menghadapi serbuan Portugis yang menyerang kesultanannya. Seperti Raffles, ia mengakui penjelasan sosiologi tentang apa yang dianggapnya sebagai keterbelakangan intelektual penduduk Melayu dan Indonesia. Ia berkata, kelemahan intelektual seperti itu adalah akibat dari keadaan masyarakat dan iklimnya, yang selalu kita anggap bahwa kekuatan terbesar akal pribumi akan sukar sekali untuk dibandingkan dalam hal kekuatan dan sumber daya dengan pengaruh lumrah tentang pemahaman manusia dalam tingkat peradaban tertinggi, meskipun mereka mungkin akan lebih sesuai untuk membezakannya dalam keadaan yang luar biasa apabila mereka dikehendaki bertindak. Bab 2. Image orang Melayu di mata Inggris pada akhir abad ke-19 dan abad ke-20. Selama abad ke-19, perhatian pada masyarakat Melayu mengambil bentuk dan arah yang pasti. Jumlah penerbitan dan jurnal telah meningkat begitu pesat. Dua penulis pada masa itu, Huff Clifford dan Frank Swettenham, secara khusus menarik perhatian. Kedua-duanya sezaman dan sama-sama menjadi residen Inggris ketika karangan mereka diterbitkan. Mereka menyadari ada berbagai-bagai perubahan besar yang mempengaruhi masyarakat Melayu. Orang Melayu benar-benar berubah dengan kedatangan kekuasaan Inggris di Malaya. Baik Swettenham maupun Clifford menyambut perubahan tersebut dan menganggapnya sebagai kemajuan penting, paling tidak sepanjang menyangkut sistem pemerintah dan berbagai-bagai tindakan yang tertentu. Swettenham telah menulis banyak sekali tentang perwatakan orang Melayu, melebihi penulis tunggal manapun. Bukunya yang awal tentang masyarakat Melayu diselesaikan pada tahun 1885 dan 1899. Bukunya yang pertama kali diterbitkan pada tahun 1906, mengandungi satu bab tentang masyarakat Melayu. Berikut adalah gambarannya tentang orang Melayu. Orang Melayu berkulit sawo matang, agak pendek, gempal dan kuat, dan ketahanan mereka tinggi. Wajahnya biasanya jujur dan menyenangkan. Ia tersenyum kepada orang lain yang menyapanya sebagai orang yang sederajat. Rambutnya hitam, lebat dan lurus. Hidungnya cenderung agak datar dan lebar pada cupingnya, mulut besar, biji matanya hitam pekat dan cerah, bahagian putihnya sedikit kebiruan, tulang pipinya biasanya agak menonjol, dagunya persegi, dan giginya semasa muda sangat putih. Ia dicipta dengan baik dan bersih, berdiri gagah tangkas menggunakan senjata, terampil membuat jala, mengayuh basikal, dan menguasai perahu. Biasanya ia perenang dan penyelam yang ahli. Keberaniannya yang baik merata hampir pada semua laki-laki, dan tidak ada sikap hamba di antara mereka, hal yang tidak biasa di timur. Di pihak lain, ia cenderung bersikap angkuh, khususnya terhadap orang asing. Seorang Melayu daripada keluarga miskin setelah memperolehi pendidikan tradisional harus bekerja, membantu ayahnya menanam padi, berternak ikan di sungai, menggembala kambing, atau mengumpulkan hasil hutan. Raja-raja muda dan anak bangsawan yang lain bermain gasing, menyabung ayam, berjudi, menghisap candu, bercinta-cintaan, dan beberapa di antaranya merompak, berkelahi, dan membunuh. Huraian Swettenham menunjukkan masyarakat Melayu tahun 1874 di Malaya. Ia memberi ciri lain, sifat khas yang utama setiap golongan orang Melayu adalah keengganan untuk bekerja. Swettenham juga memberi kesan bahwa orang Melayu adalah Muslim fatalis, dan sangat mempercayai tahayul.
Berkenaan penguasa dan tradisinya, orang Melayu, menurut Swettenham, memiliki pandangan yang berikut. Di atas segalanya, ia sedikit banyak konservatif, bangga dan cinta tanah air dan rakyatnya, memuliakan kebiasaan dan tradisi nenek moyangnya, mengkhawatirkan rajanya, dan menaruh hormat dengan sepantasnya pada wilayah kekuasaan, sementara ia kelihatan tidak setuju dengan segala perubahan, dan akan menentang pengenalan hal-hal yang mendadak itu. Namun jika ia diberi waktu untuk menilai semuanya secara hati-hati, dan tidak ditimpakan secara paksa kepadanya, ia bersedia untuk yakin akan manfaatnya. Pada masa yang sama, ia pelajar yang mencontohi dengan baik, dan apabila ia telah cukup memiliki kekuatan dan keinginan untuk suatu tugas, maka ia dapat menjadi mekanik yang baik. Gambar Swettenham tentang perwatakan orang Melayu benar-benar berubah dibandingkan dengan beberapa penulis yang lebih awal. Ia tidak sependapat dengan penggolongan orang Melayu yang khianat. Orang Melayu sering dikatakan curang. Saya bertanya apakah ia dapat menerima celaan melebihi orang lain. Lebih jauh ia mengutarakan ciri-ciri kesetiaan, ramah tamah, kemurahan hati, dan keborosan yang merupakan sifat orang Melayu. Sebagai tambahan, disebutkan adanya kecenderungan orang Melayu untuk meminjam uang jika mengetahui seseorang berada dalam keadaan baik, meskipun sulit memastikan kemungkinan membayar kembali hutang tersebut. Tetapi ia, orang Melayu, akan melakukan apa saja kerja untuk kepentingan pemberi pinjaman hingga ia selesai menunaikan kewajibannya sendiri. Seperti halnya Raffles dan beberapa orang yang lain, Swettenham mencoba pendekatan sosiologi dan sejarah untuk menjelaskan ciri-ciri negatif tertentu yang diyakininya ada dalam karakter orang Melayu. Ciri-ciri yang perlu dipersoalkan tanggapan tentang kebencian orang Melayu terhadap kerja keras dan terus-menerus, baik dengan otak maupun dengan tangan, dan tidak adanya inisiatif. Berkenaan dengan yang pertama disebutkan telah dijelaskan oleh Swettenham sebagaimana kenyataan yang ada, bahwa perhatian pada tenaga kerja kasar dan intelektual tidak diberi pada tempatnya. Apapun sebabnya, ia menjelaskan, orang Melayu semenanjung memang demikian, dan tidak dapat disangsikan bahwa mereka menentang pekerjaan yang terus-menerus. Dan sekalipun demikian, jika Anda hanya dapat mendorong minatnya dalam pekerjaan, ia akan menunjukkan keajaiban. Ia akan bekerja keras dan bertahan, dan gembira serta teguh, sepandai orang lain. Tempatkan dia di sela-sela peperangan atau jenis pemburuan apa sahaja, atau bahkan dalam ekspedisi yang membosankan yang melibatkan perjalanan sungai, atau laut, atau hutan, yang kerananya mengandungi bahaya, maka orang Melayu itu benar-benar waspada, dan Anda tidak memerlukan pembantu yang lebih baik, yang lebih menyenangkan atau sahabat yang ceria. Barangkali inilah sifat-sifat yang sejak ratusan tahun yang lalu, menjadikannya sebagai perompak yang menakutkan, suatu kehidupan yang digerakkan oleh cara kerja yang tiada ampun daripada para sarjana dan petualang Eropa yang awal, khususnya orang Portugis dan orang Belanda. Tentang tidak adanya inisiatif, atau rangsangan untuk memperolehi kekayaan, ia memberi penjelasan yang berikut. Pada 1874, ada hubungan yang sangat luas antara kelompok penguasa di Malaya dan rakyat. Rakyat tidak memiliki inisiatif apapun. Mereka di sana mengerjakan apa yang diperintahkan oleh para pemimpin mereka, tidak kurang, tidak lebih. Mereka tidak pernah berpikir apakah itu benar atau salah, bermanfaat bagi mereka secara pribadi atau sebaliknya, halnya sederhana saja. Bagaimana perintah raja? Di mana sahaja perintah raja bersetempat menentang atau membantah wewenang raja dan memberitahu penduduk bahwa mereka hanya menerima perintah daripadanya. Peristiwa semacam itu dapat terjadi tetapi jarang. Selain daripada faktor yang terdahulu, faktor geografi juga dicatat oleh Swettenham. Kurang daripada 1 bulan melalui usaha yang dilakukan 12 orang,
menjerat sekeranjang ikan di sungai atau di rawa, dan 1 jam dengan jala yang ditebarkan pada malam hari, dapat memberi sumber makanan kepada manusia. Jika pendapatan lebih sedikit, maka ia akan menjualnya. Mungkin itu yang menyebabkan kemalasan, yang menjadi sifat orang Melayu. Di samping iklim yang menyebabkan badan enak dan tidur, juga mengelamun dibandingkan dengan usaha gigih yang dilakukan terus-menerus. Namun, ini sangat mungkin bahwa keengganan orang Melayu untuk mendesak dirinya sendiri, juga disebabkan oleh kenyataan, bahwa dalam banyak generasi, selama ratusan tahun, ia telah mempelajari bahwa ketika ia benar-benar mengatur pikirannya dan dirinya bekerja, dan karenanya memperolehi uang atau barang-barang yang berharga, maka kekayaan ini segera menarik perhatian mereka, yang merasa bahwa mereka dapat memanfaatkan kesemuanya itu dengan lebih baik daripada pemiliknya. Pandangan terdahulu dan pada berbagai-bagai penjelasan tentang perwatakan orang Melayu sejak abad ke-16 ke hadapan, kiranya cukup beraneka ragam dan provokatif yang selayaknya diselidiki lebih lanjut. Melalui Huff Clifford, telah diketengahkan dimensi yang lebih jauh tentang persoalan tersebut. Seperti Swettenham, Clifford juga menyangkutkan melanggarnya terhadap masyarakat Melayu tradisi dan sifat pengenalan kekuasaan Inggris di Malaya. Hingga pemerintah Inggris mencampuri pemerintahan negeri Malaya pada tahun 1874, masyarakat Melayu Semenanjung, praktis, hidup dalam abad pertengahan. Berlangsungnya kekuasaan Inggris telah melepaskan sejumlah reaksi yang mengubah masyarakat Melayu. Clifford sendiri menyadari akan adanya suatu alat perubahan yang cepat ini, ketika ia mengutarakan tugasnya pada tahun 1896 sebagai menimbulkan beberapa revolusi itu dalam kenyataan, dan dalam gagasan yang kita maksudkan untuk kebajikan bangsa tersebut. Tidak seperti penulis terdahulu yang lain, ia membuat perbezaan antara masyarakat Melayu di pantai timur dengan di pantai barat. Mereka yang di pantai barat, telah menjadi bodoh sekali, lemah, dan beradab. Masyarakat Melayu pantai timur, Melayu yang kurang lebih tidak beradab, dan yang kebiasaannya tak tercela menurut ketidaksopanan Eropa, berdasarkan kata-katanya sendiri, kelihatan baginya lebih menarik sebagai contoh. Baik Clifford maupun Swettenham menyesali ketidaktahuan orang-orang Eropa tentang berbagai-bagai persoalan berhubung dengan masyarakat Melayu. Pada tahun 1874, Malaya dibayangkan sebagai negeri yang tidak dikenali, penuh misteri, dan biadab. Kesan yang berlaku bahwa beberapa jenis pertempuran untuk merebut kuasa di antara mereka berlangsung semata-mata karena gemar berkelahi. Sifat masyarakat Malaya dan perubahannya yang terjadi karena dampak pengaruh Inggris tidak difahami sebagaimana yang semestinya. Clifford melebihi yang lain dengan menyentuh intisari permasalahan tersebut, ketika ia menekankan arti penting kekuasaan Inggris sebagai alat perubahan. Dalam tulisannya pada tahun 1896, ia memberi kesan yang berikut. Namun, apa yang kita usahakan sebenarnya tidak kurang daripada melumatkan gagasan dan kenyataan revolusi dalam waktu 20 tahun, padahal di Eropa yang penuh semangat saja untuk melaksanakannya diperlukan waktu 6 abad. Tentu saja tidak seorang pun akan ditemui untuk membantah bahwa langkah-langkah yang dibuat dalam pengetahuan kita tentang seni pemerintahan, sejak abad ke-13, adalah luar biasa dan luas, begitu juga bahwa keadaan umum penduduk Eropa bertambah ketika itu, tetapi sekalipun demikian, seseorang tidak dapat berbuat apa-apa kecuali bersimpati kepada masyarakat Melayu yang secara tiba-tiba dan dengan keras mewujudkannya pada saat suku bangsa mereka telah mencapai perkembangan alamiah, dan diharuskan berbuat sesuai dengan norma penduduk yang berada 6 abad di hadapan mereka dalam kemajuan bangsanya. Jika tumbuh-tumbuhan ditanam untuk berbunga atau menghasilkan buah 3 bulan sebelum waktunya, maka hal ini dianggap sebagai keberhasilan kerja tukang kebun.
Tetapi apa yang kemudian kita katakan tentang sistem pemaksaan moral besar-besaran ini yang kita sebut perlindungan? Tanaman yang dipaksakan, kita tahu, menderita dalam prosesnya. Dan orang Melayu, yang sebenarnya berada di tengah-tengah keadaan abad ke-13, secara moral condong untuk lemah dan luruh, dan kehilangan sesuatu daripada kehormatan dirinya yang kuat, ketika ia dipaksa menerima keadaan abad ke-19.